pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Ayu Kominggia Sasmita dengan NIM 2311 011 029 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu kelas 6B. Umat Hindu Dharma, puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Budi Wase, Tuhan yang Maha Esa, karena atas asungkertawara nugrahanya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul dalam suasana penuh kedamaian. Di sini kami berkumpul guna menyelami ajaran-ajaran suci yang terdapat dalam sastra Hindu, khususnya di dalam Garuda Purana. Dalam Dharma Wacana kali ini, kita akan membahas perjalanan jiwa setelah kematian dan bagaimana ajaran Dharma dapat menjadi kunci dalam membentuk masa depan jiwa tersebut. Salah satu Purana yang sangat penting yaitu Garuda Purana. Kitab ini dinamakan demikian karena berisi percakapan antara Dewa Wisnu dan wahananya, yaitu Garuda, burung raksasa yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Garuda Purana memiliki isi yang sangat luas dan mendalam. Secara garis besar, kitab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian utama yang pertama ada Purwakanda. Bagian ini membahas tentang proses kematian dan perjalanan jiwa. Garuda Purana menjelaskan secara rinci apa yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Di sini dijelaskan bahwa pada saat kematian, roh atau jiwa meninggalkan tubuh fisik dan memulai perjalanan menuju alam lain. Jiwa akan melewati berbagai rintangan dan mengalami pengadilan sesuai dengan karma yang diperbuat selama hidup. Kitab ini mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan baru. Seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita, sebagaimana yang artinya seseorang melepaskan pakaian yang usang dan mengenakan pakaian yang baru. Demikian pula jiwa melepaskan tubuh yang usang dan memasuki tubuh yang baru. Garuda Purana menggambarkan secara detail tentang berbagai siksaan yang dialami oleh jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa. Terdapat deskripsi tentang 28 jenis neraka dengan berbagai bentuk siksaan sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan selama hidup. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada manusia agar senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan meningkatkan perbuatan baik. Kitab ini memberikan panduan tentang upacara-upacara yang harus dilakukan untuk orang yang telah meninggal, mulai dari saat kematian hingga upacara srada atau peringatan. Upacara-upacara ini bertujuan untuk membantu jiwa yang telah meninggal agar dapat mencapai alam yang lebih tinggi. Garuda Purana juga berisi ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan.
Di sini juga diajarkan tentang yama atau pengendalian diri, dan juga niyama, disiplin spiritual, serta kewajiban sesuai dengan warna dan asrama. Yang kedua, ada Preta Kanda. Preta Kanda bagian tentang roh, yang dimana bagian ini khusus membahas tentang keadaan preta. Dijelaskan tentang keadaan jiwa setelah kematian yang disebut sebagai preta roh yang masih terikat dengan alam dunia sebelum mencapai alam leluhur atau pitra loka. Di sini diterangkan bahwa selama 10 sampai dengan 12 hari pertama setelah kematian, roh masih berada di sekitar tempat tinggal kita dan membutuhkan bantuan dari keluarga yang ditinggalkan. Garuda Purana menceritakan bagaimana Yama, Dewa Kematian, dengan bantuan asistennya yaitu Citragupta. Citragupta mencatat seluruh perbuatan baik dan buruk manusia, melakukan pengadilan terhadap setiap jiwa yang datang. Jiwa akan dihadapkan pada catatan perbuatannya selama hidup. Berdasarkan catatan itulah ditemukan dan ditentukan alam yang akan ditempati. Di dalam kitab ini juga menegaskan ajaran karma pala, hukum sebab akibat. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti membawa hasil. Tidak ada yang luput dari hukum ini. Kesadaran akan hukum karma seharusnya mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan selama kita hidup. Hadirin yang saya hormati, Garuda Purana bukan sekedar kitab tentang kematian. Lebih dari itu, kitab ini adalah kitab kehidupan yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Terdapat nilai-nilai dharma dalam Garuda Purana. Yang pertama, kesadaran akan kefanaan hidup. Di sini Garuda Purana mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kematian adalah kepastian dan tidak bisa dihindari. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tidak terlena dengan gemerlap duniawi, tetapi justru memanfaatkan waktu yang ada untuk berbuat kebijaksanaan, kebaikan selama kita masih hidup di dunia ini. Nilai yang kedua, ada pentingnya upacara Pitrayatna, di mana Garuda Purana menekankan pentingnya melakukan upacara untuk leluhur. Dalam ajaran Hindu, Pitrayatna adalah salah satu dari Panca Yatna atau 5 pengorbanan suci yang harus dilakukan oleh setiap umat. Menghormati leluhur dengan memberikan tirta dan sesaji merupakan kewajiban moral yang akan memberikan manfaat
baik bagi yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Kemudian, nilai yang ketiga, pentingnya dharma dalam kehidupan. Pada akhirnya, Garuda Purana mengajarkan bahwa satu-satunya bekal yang dapat dibawa manusia setelah mati adalah dharma. Kebajikan yang dilakukan selama hidup bukan harta, bukan kekuasaan, bukan pula nama, melainkan amal perbuatan yang akan menolong jiwa dalam perjalanan menuju alam baka. Yang keempat, pentingnya dharma dalam kehidupan. Pada akhirnya, Garuda Purana mengajarkan bahwa satu-satunya bekal yang dapat dibawa manusia setelah mati adalah dharma. Kebajikan yang dilakukan selama hidup. Setelah mati, kita bukan membawa harta, bukan kekuasaan, bukan pula nama yang kita bawa mati, melainkan amal perbuatan baik yang akan menolong kita, menolong jiwa kita dalam perjalanan menuju alam baka atau pitra loka. Hadirin yang berbahagia, di era modern ini banyak sekali orang yang mulai melupakan makna kematian. Kita sibuk dengan urusan duniawi sehingga lupa bahwa pada suatu saat nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Garuda Purana hadir untuk mengingatkan kita relevansi nilai dharma di era modern saat ini. Yang pertama, jangan takut pada kematian, tetapi persiapkanlah. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Yang perlu kita persiapkan adalah berupa bekal amal kebaikan. Kemudian upacara bagi leluhur, salah satu tanda penghormatan kita kepada leluhur. Upacara bagi leluhur bukan sekedar ritual kosong, tetapi merupakan wujud bakti dan terima kasih kepada mereka yang telah mendahului kita. Hal ini juga merupakan cara untuk menjaga hubungan spiritual antara generasi. Hiduplah dengan kesadaran, dengan menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih termotivasi untuk berbuat baik. Dan terakhir, keseimbangan duniawi dan spiritual. Garuda Purana mengajarkan bahwa kehidupan duniawi penting, tetapi kehidupan spiritual jauh lebih penting karena itulah yang akan kita bawa setelah mati. Hadirin yang saya hormati, Garuda Purana adalah salah satu kitab dalam Weda Smriti yang sangat berharga. Kitab ini mengajarkan kita tentang misteri kehidupan dan kematian, tentang hukum karma yang adil, dan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Sebagai umat Hindu,
marilah kita mempelajari dan memahami isi Garuda Purana. Bukan untuk menakut-nakuti dengan gambaran neraka, tetapi untuk menyadarkan diri akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Semoga dengan mempelajari Weda Semerti, khususnya Iti Asa dan Purana seperti Garuda Purana, kita dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih sadar akan tujuan hidup, dan lebih dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.